Aku mau coba flashback lagi dikit nih. Flashback dikit. Waktu awal mula pertama abang kepingin ikut kompetisi LIDA tuh. Secara singkat aja gitu. Kan dulu kan setahu pernah ikut jadi pendukungnya siapa tuh? Nabila. Awal dulu lah. Gimana tuh? Yang jadi motivasi awalnya dulu. Jadi kalau untuk motivasi sih, saya memang seperti yang saya bilang yang sama Anda tadi. Saya memang udah terbiasa yang namanya di dunia seni, dari suara terus. Jadi dan memang keinginan saya pengen menjadi seorang artis gitu. Emang udah pengen? Iya, pengen banget jadi seorang artis ya. Alhamdulillah sekarang sudah tercapai. Enggak, motivasinya kan bukan seniman ya, maksudnya artis tuh. Motivasinya itu loh bang, maksudnya motivasinya itu kenapa sih kepikiran kok pengen jadi artis tuh? Apakah karena pengen jadi artis aku bakal ya kasarnya kaya gitu. Kalau untuk kaya sih saya nggak pernah mikir jadi untuk jadi orang kaya. Jadi saya pengen terkenal aja. Pengen berkontribusi aja, terus pengen menjadi orang yang lebih dari yang sebelumnya. Karena kan saya memang udah, maksudnya kehidupan saya dulu emang di bawah. Iya, maksudnya itu emang ya jomplang lah ya, maksudnya dengan sekarang dan keadaannya sekarang. Nah, sekarang aku flashback nih bang. Dulu kan waktu pertama kali aku wawancara Bang Paul tuh di asrama. Abang tahu nggak? Mau baik ya semuanya tuh baik aku pribadi atau teman-teman anak-anak tayangan yang lain itu pernah wawancara Abang dan nggak ada yang ngira Abang tuh bakal jadi juara. Tahu nggak siapa yang dikira jadi juara itu? Siapa? Nirwana. Oh ya, Nirwana. Nah, gimana ya? Soalnya menurut Abang pribadi tuh waktu semasa audisi masih jadi kontestan kayak gitu tuh siapa sih saingan yang paling berat waktu itu dan jangan abang lakuin biar bisa menyenggol mereka itu gimana tuh? Kompetisi di LIDA apa di Asia? LIDA dulu nih, awal dulu. Kalau untuk LIDA sih saya lebih itu ke Puput emang, karena Puput itu untuk suara klasiknya emang luar biasa. Terus bagus aja. Saya pertama kali ngeliat suara bagus di LIDA 2019 yaitu Puput. Dan dia memang dan itu menjadi keyakinan saya bahwa dia itu bakal di top 3. Waktu itu abang nyampein nggak ke dia? Maksudnya, wah lu saingan gua ini. Nyampein nggak ke dia? Atau misalnya ada pernah nyampein? Enggak sih, saya nggak ada kepikiran buat jadi juara. Yang penting intinya saya harus menampilkan yang terbaik di setiap penampilan saya itu. Jadi benar-benar eventnya itu benar-benar menempa diri lah bang ya. Yes. Nah, mungkin boleh kita flashback lagi dikit ya bang, maksudnya itu sebelum terjun ke dunia entertain sendiri, abang pun kan eventnya itu ya sering membawa nama Aceh, terutama masyarakat Gayo ke ranah internasional. Salah satunya yang paling berkesan sampai sekarang dan event itu yang paling berhasil menurut abang itu tuh. Itu pas momen apa itu? Membawakan apa? Nah, keinginan saya dulu kenapa saya pengen dulunya saya memang udah berkecimpung di dunia seni. Terus dan alhamdulillahnya saya memang udah punya sanggar juga di Jakarta ketika saya waktu jadi mahasiswa. Dulu saya kan jadi aktivis gitu kan. Aktif di kampus ya? Ya, jadi aktivis Gayo lah istilah mahasiswa Aceh yang ada di Jakarta. Jadi kita ada paguyuban. Terus dan alhamdulillah saya jadi ketuanya gitu di situ dan saya mendirikan sanggar. Terus dari sanggar itu sampai bisa saya bawa dan itu menjadi prestasi yang luar biasa menurut saya ketika saya bawa seni budaya saya ke go internasional, yaitu ke Turki. Nah itu buat abang itu ke waktu proses sebelum berangkat itu ada nggak? Maksudnya itu pasti biasanya nih ya, pasti itu biasanya setiap anak yang mau berangkat atau misalnya yang lomba-lomba kayak itu pasti adalah dipersulit. Iya betul sekali. Apalagi waktu itu kita donaturnya itu memang sedikit banget dan saya juga waktu itu udah jadi gimana ya dapat proses menuju kesuksesan itu saya alhamdulillah dapat banget gitu. Maksudnya nggak segampang yang seperti yang pikirkan. Jadi kita cari proposal kasih ke gubernur dan saya langsung ke gubernur. Berarti itu secara event itu untuk dana dan biaya sendiri pun benar-benar militan gitu hitungannya ya? Iya betul, karena untuk donaturnya aja kita cari ke pengusaha-pengusaha yang memang seneng di dunia seni gitu, bukan hanya kita kayak misalkan ke DPR kan. Kalau DPR itu ada juga sebagian dia senang sama yang dunia seni, ada juga di bidang olahraga dan lain sebagainya. Dan itu kan minim. Nah,
Sekarang singkat ceritanya Bang, maksudnya itu Bang Paul sendiri ya udah bisa mencapai apa yang dulu diimpikan. Iya. Apa yang dulu diimpikan, maksudnya itu yang abang pribadi maksudnya itu ketika sudah menjadi seorang ya public figure, aktor itu yang bagian gak enaknya ternyata kayak gini jadi seorang ya artis gitu loh. Apa ada nggak maksudnya itu yang sampai sekarang tuh wah nyesel aku jadi artis? Sebenarnya sih nggak ada. Nggak ada rasa nyeselnya karena memang di apa ya, selain dari dunia akademik saya juga dapat ilmu baru nih. Dapat ilmu baru di dunia entertain gitu kan, apalagi saya kan awal-awal. Jadi kalau untuk rasa ngeluh itu saya nggak ada karena saya udah ngerasain yang namanya susahnya minta ampun, terus saya dapat masalah yang tidak seberat ketika saya waktu dulu. Jadi ya udah sekarang saya jalanin aja. Berarti benar-benar sekarang tuh udah ya udah nggak ada istilah-istilah susah apa ini tuh udah nggak ada. Sombong apa gimana? Bukan sombong. Sebelumnya kan udah terbiasa sama yang kesulitan gitu kan, dan sekarang kalau dapat kesulitan yang agak itu ya udah biasa aja. Biasa aja ya. Udah pernah ini ya. Iya, udah pernah saya rasain lebih berat dari itu. Nama punya, hebatnya tuh ya seorang putra Aceh di ibu kota ya sebagai public figure yang sukses itu hanya kan itu ya fansnya banyak ya pokoknya tiap apa yang dilakuin di layar TV itu selalu mengundang sorotan lain. Nah, abang pribadi tuh kuliah pendidikan tetap dijalankan, berkarir pun juga tetap. Mungkin gak sih jangan jangka waktu 5 atau 10 tahun ke depan bakal hengkang dari dunia entertain? Contoh misalnya yang kayak gue bilang tadi, jadi bupati Aceh, anggota DPR. Kalau untuk itu sih setiap manusia itu kan punya target masing-masing, dan saya memang ada target untuk itu seperti yang Mas bilang tadi. Oh, ada ternyata. Ada, tapi jangka panjang. Nanti kalau seandainya saya udah matang secara materi, matang secara pikiran, matang secara umur, pokoknya matang dari segalanya, dan saya udah kalau jadi pejabat itu kan kebanyakan nih orang sekarang itu kalau jadi pejabat pengen jadi orang kaya. Pengen jadi orang kaya. Bukan saya berarti mengkritisi, tapi memang kenyataannya memang begitu, rata-rata begitu, tapi bukan nggak 100% seperti itu kan. Tapi kalau seandainya saya nanti kalaupun menjadi seperti yang saya bilang tadi, amin, udah mateng segalanya dan saya udah nggak haus uang lagi. Oh jadi ya paham. Udah nggak haus uang lagi, jadi udah haus akan sosial itu. Berarti jadi, ya emang itu ya plan terakhir gitu. Nah, pasti itu, bakal ya, kemungkinan besar bakal nyentuh ke ranah itu ya. Iya. Nah sekarang sendiri ada yang nawarin nggak? Bukan itu. gitu. Ada. Iya. Di Aceh apa di Jakarta? Di Aceh. Di Aceh ya, pastinya di daerah sendiri kan. Ya. Itu itu tidak akan mungkin, saya belum mau. Belum mau sekarang, bukannya nggak mau tapi belum mau. Belum mau karena memang saya masih kurang ilmu, saya belum punya duit apa segala macam. Tepatnya belum siap. Iya betul. Nah itu tuh DPD kah, DPR atau bukan? Ada yang DPR, ada yang bupati, ada pokoknya gitu-gitulah. Sekarang udah ditawarin. Udah. S2 umur masih 25 tahun ya bisa dibilang udah matang, berarti secara mental lah berarti belum siap untuk berhadapan dengan itu masih jauh, itu nggak kepikiran sama sekali. Tapi kalau untuk kan banyak tuh orang ngomong gitu kan, apalagi saya dulu kan pernah digimikin tuh sama Celesti, terus ibu bupati pak bupati, terus sampai ke Aceh dan orang sampai manggil saya Pak Bupati sampai di Aceh. Gara-gara ya maksudnya digimikin itu. Oke, kalau soal gimmick bentar dulu nih. Kita sekarang aku sebenarnya mau nyangkut gimana sih perkembangan update karir dari seorang Faul. Nah, sekarang ini kan itu ya namamu karirmu masih bukan masih datar, masih lagi di atasnya gini loh. Nah, sibuknya apa sih, Bang? Kalau untuk sibuk sekarang saya masih kuliah. Sibuk kuliah. Dan itu harus saya prioritaskan. Memprioritaskan kuliah. Nah untuk karir sendiri, maksud apa? Apakah abang ngiranya karir bakal ngikut kuliah dulu dah, kayak gitu? Apa gimana? Enggak sih, saya memang dari dulu emang seneng sama yang namanya dunia maksudnya dunia seni sama dunia akademik. Dan saya memang udah berjanji sama diri saya sendiri gimana caranya dua-duanya harus berjalan balance. Oh aku ingat dulu bang, waktu abang masih di Lida kalau nggak salah. Rektor atau nggak salah tuh. Katanya kalau abang juara bakal dapat beasiswa ke S3. Iya betul, dan itu udah dapat. S2 saya memang S2 dari kampus. Dari universitas saya. S2 S3 sih? S3 itu dari Aceh Gubernur. Dari Aceh Gubernur. Oh, yang dari kampus tuh yang S2 ya. Oh, dan S3. sekarang terrealisasi. Insya Allah. Oke, mantap.